ukur diri, ibu sampun lingsir, udah nggak macem-macem. Yang namanya istri cukup seke, seke di selebung, seke di peraya, seke di daku. Subhanallah. Jangan-jangan, mohon maaf, jangan-jangan yang dipromosikan saya tahu-tahu nanti yang nyalip duluan Tuan Nurul Mulyadi. Allahu Akbar. Kalau tiba-tiba kayak kita ini Tuan Guru Muzan Safi, Ustadz kita Tuan Guru Mulyadi, tiang itu maaf, Tuan Guru Ustadz yang takwa, takut sama istri tua, makanya cuma sekek doang. Ya bercanda nggak apa-apa ya. Iya. Tapi ini semua adalah kodok dan kotor yang baik ataupun yang buruk, semua itu dari Allah. Jadi kita harus terima, Bapak Ibu, harus ridho dengan semua pemberian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus murabbi hadzal majlis wal ma'had, akhina fillah ad-da'i ila Allah, Tuan Guru Haji Ahmad Mulyadi Mustajab. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya tetap sehat walafiat, panjang umur. Apapun yang menjadi azam niat beliau untuk isul Islam wal muslimin diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adillah. Selawat dan iring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu
sesuai dengan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita ini sholat dengan khusyuk, bagaimana kita ini tahu tentang syarat sahnya sholat dan rukun-rukun sholat, bahkan sunnah-sunnahnya sholat. Bahkan kita ingin tahu apa-apa saja yang membatalkan sholat. Ditambah oleh beliau, kata Tuan Guru Muhammad Syafi'i, bahwasanya manusia ini dalam hidup tidak akan pernah luput dari yang namanya musibah, bala, cobaan dari Allah Subhanahu. Sebab ketika kita tidak sabar mendapatkan cobaan, bala, musibah dari Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man lam yarda ala qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'amai falyatlub rabban siwa'i wal yakhruj min tahti samai." Kata Allah dalam hadis qudsi tersebut, barang siapa orang itu tidak terima dengan qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah dalam hidup manusia dan belum samiliki. Karena hidup ini diatur oleh Allah. Yang sehat disehatkan oleh Allah, yang sakit diberikan penyakit oleh Allah, yang kaya diberikan anugerah nikmat harta benda dari Allah, yang miskin memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah, yang punya istri itu juga sudah ditentukan oleh Allah, yang gak punya suami masih statusnya bebalu itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Cuma tadi promosi Tuan Guru Mulyadi ini, padahal mati yang sampun punya istri, tidak apa-apa, namanya dipromosikan. Siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu. Saya udah ngukur diri, ibu sampun lingsir, udah nggak macem-macem. Yang namanya istri cukup seke, seke di selebung, seke di peraya, seke di daku. Subhanallah. Jangan-jangan, mohon maaf, jangan-jangan yang dipromosikan saya tahu-tahu nanti yang nyalip duluan Tuan Guru Mulyadi. Allahu Akbar. Kalau tiba-tiba kayak kita ini, Tuan Guru Muhammad Syafi'i, Ustadz kita Tuan Guru Mulyadi, tiang itu, maaf, Tuan Guru Ustadz yang takwa, takut sama istri tua, makanya cuma sekek doang. Ya bercanda nggak apa-apa ya. Iya. Tapi ini semua adalah qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk, semua itu dari Allah. Jadi kita harus terima, Bapak Ibu, harus ridho dengan semua pemberian Allah. Kita semua seperti ini karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang luwe kepeng ataupun yang di arah kepeng itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita bisa mesen, Pak Bu, minta, ya Allah, begitu nanti saya keluar ke dunia, jadikan saya orang kaya, ya Allah. Kalau saya kaya, ya Allah, nanti akan bangun yang namanya majelis taklim, ya Allah. Bukan hanya 1, 2, 3, 4 seperti Tuan Guru Makmur, ya Allah. Karena istrinya 4, majelis taklimnya 4, ya Allah. Ini Tuan Guru Mulyadi alhamdulillah fokus di pondok pesantren. Majelis taklim ini juga dijalankan. Yang kasihan kan tiang. Ya. Rumah di Lombok nggak punya. Istri cuma 1. Majelis di Manara. Ya Allah, kasihan kau jauh hari. Pulang aja deh ke Jakarta. Ikan saya sudah berjuang, Bapak Ibu. Saya berjuang di Jakarta dari tahun 98. Waktu itu masih eranya yaitu Orde Baru.
detik-detik terakhirnya lengsernya Bapak Soeharto almarhum. Saya alhamdulillah dengan izin Allah punya tanah nggak lebar, nggak luas, cuma 1 are. 1 are di Jakarta. Saya bikin majelis dari 1 lantai sampai 3 lantai sampai saat ini. Bahkan ada pelebaran, ada diniyahnya, ada TPA-nya. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Makanya kadang saya berpikir, ya Allah, kenapa saya harus tinggalkan Jakarta? Saya harus berdakwah di Lombok. Saya harus tinggal di Lombok. Karena itulah saya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, gara-gara Siti Corona yang jahat. Siti Corona. Siti Corona. Kenapa deh kok ketawa deh Siti Corona deh? Siti Corona jahat bener ya? Gara-gara Siti Corona atau yang disebut dengan COVID-19, ternyata di Jakarta nggak ada kegiatan. TK ditutup, diniyat ditutup, yang namanya majelis taklim ditutup, sekolah pondok pesantren diliburkan. Itu bukan jangka waktu yang pendek, 1 tahun lebih tidak ada yang namanya kegiatan dakwah di Jakarta. Ditambah lagi galaunya kenapa? Ditinggalkan oleh istri tercinta. Ya, aku. Akhirnya gara-gara istri meninggal, hati galau, perasaan sudah nggak karuan, ceramah nggak ada, kegiatan dakwah nggak ada, sholat harus physical distancing, harus jaga jarak 1 meter, galau hidup di Jakarta. Akhirnya alhamdulillah punya saudara Tuan Guru Muhzan Syafi'i, Tuan Guru Mulyadi Mustajab, dan tuan-tuan guru yang lain termasuk Ustadz yang di belakang saya, mohon maaf. Akhirnya ke Lombok. Begitu di Lombok ternyata bodoh amat. Yang namanya corona di arah, Siti Coronanya hanya di Jakarta. Alhamdulillah. Karena sudah kelamaan meninggalkan Jakarta, akhirnya betah di Lombok. Apalagi az-zaujatu nisfud dunya, istri yang soleha itu adalah separuh dari dunia. Istri yang soleha yang mendukung perjuangan suaminya, yang memperhatikan suaminya, apalagi di dalam berdakwah selalu ditemani, maka istri itu, wanita yang soleha itu adalah separuh dari dunia. Ditinggalkan sang istri tercinta yang soleha, maka galau kehilangan tiang separuh dunia. Kembali lagi utuh ketika sampun merari mali. Tapi nggak seperti dulu, Pak. Nggak sama, beda karakter, beda penampilan, beda segala-galanya. Ya Allah. Makanya sampai oleh beliau dipromosikan. Siapa tahu. Subhanallah. Bercanda, beneran juga nggak apa-apa. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 4 kelompok yang dirindukan oleh surga, yang disebutkan innal jannata mustaqun ila arba'ati nafarin. Sesungguhnya surga itu merindukan, suka, ingin dimasuki oleh 4 kelompok. Siapa 4 kelompok tersebut? Yang pertama, Bapak Ibu, yang dirindukan, kelompok yang dirindukan oleh surga, kata Nabi, yang pertama adalah orang-orang yang senang baca Al-Quran. Al-Qari'un Al-Quran. Orang-orang yang senang baca Al-Quran. Ibu, Bapak, berapa banyak sejeluk semalam baca Al-Quran? Kalau anak-anak nggak usah ditanya, namanya tempatnya di pesantren. Saya dulu, dulu waktu saya di pondok tahun 80 saya masuk ke pondok pesantren Asirojia namanya, paman dari Kisyukron Makmun yang ada di Madura.
itu dilazimkan, diwajibkan one day one juz. One day one juz, artinya satu hari satu juz. Bahkan kadang sampai 3 juz, 2 juz, 3 juz setiap hari. Kenapa? Karena waktu lowong banyak. Hidup kita ini tidak terkontaminasi dengan urusan dunia, tidak bercampur dengan urusan dunia. Yang ada bagaimana menuntut ilmu dan terus ibadah kepada Allah diawali dengan baca Al-Qur'an. Karena maaf, di pesantren saya itu sebelum masuk waktu zuhur jam setengah 12, katakan jam 12 adzan zuhur. Jam setengah 12 itu oleh keamanan sudah semuanya disuruh ke masjid. Karena di tengah-tengah ada masjidnya, di situ harus baca Al-Quran. Kadang dapat 1,5 juz, minimal 1 juz. Begitu lagi nanti mau menjelang sholat asar. Sholat asar setengah 4, jam 3 sudah harus ada di masjid untuk baca Al-Quran. Belum lagi nanti ketika maghrib, sebelum azan maghrib jam 6 sudah berada di masjid untuk baca Al-Quran. Tidak pulang ke kamar sambil menunggu azan asar. Adzan isya, di situ juga baca Al-Quran. Maka banyak terus dan terus baca Al-Quran. Kalau anak-anak di pesantren ini sudah kerja aja baca Al-Quran. Kecuali anak yang malas, les. Kalau yang begini mah alhamdulillah, sudah juz malam deh baca Al-Quran. Sudah juz. Ini maaf, ini harus Tuan Guru diwajibkan, dilazimkan kepada santri ini one day one juz, minimal 1 hari 1 juz, agar 30 hari nanti khatam 1 Al-Quranul Karim. Dulu saya teringat tahun 82, saya baru 3 tahun kalau nggak salah, saya masih ingat. Waktu itu masih Orde Baru. Ada seorang menteri dari Jakarta. Kebetulan, saya memang kebetulan, orang tua memang di Jakarta. Sudah fasih bahasa Indonesia dan mulai dari kecil. Karena saya sekolah SD, dari SD langsung ke pondok pesantren. Nah, di pesantren saya itu santrinya sekitar 6.000. Saya terpilih salah satu untuk menemani Bapak Menteri yang datang dari Jakarta. Saya tidak usah sebut namanya. Itu beragama Islam. Oh, familiar sekali dengan nama beliau sebagai Menteri Penerangan pada waktu itu di zaman Pak Soeharto. Nah, saya disuruh nemenin beliau. Mulai dari pertama dari pintu gerbang nyampe, saya dampingin sampai ke Telem katanya. Kalau bahasa Madura itu Telem, yaitu rumahnya Pak Kiai, pengasuh pondok pesantren. Begitu beliau bertemu dengan Pak Kiai, pelukan, salaman, cium tangan. Kebetulan Pak Kiai punya punya anak namanya Ataullah. Sekarang jadi pengganti beliau kena almarhum Kiai saya, Kiai Haji Ataullah. Waktu itu pinter namanya, kalau bahasa Maduranya itu dipanggilnya pinter. Itu Lora. Beliau baru umur 10 tahun pada waktu itu. Terus Kiai itu bincang-bincang dengan Pak Menteri itu, Bapak Menteri, alhamdulillah ini anak laki pertama saya. Umur 10 tahun. Alhamdulillah dengan izin Allah umur 10 tahun sudah hafal, yaitu sudah hafil, yaitu 30 juz Al-Quran. Oh, alhamdulillah kata Pak Menteri, baru umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Pak Menteri itu penasaran, bertanya kepada Kiai saya, tinggal berapa juz lagi Pak Kiai yang belum hafal? Ini seorang Islam, Menteri Islam. Sudah dibilang, sudah hafal 30 juz. Pak Menteri ini masih nanya, berapa juz lagi yang belum hafal? Makanya bingung. Ini berarti maaf, walaupun menteri dia punya jabatan tinggi, pembantu presiden, tapi karena nggak kenal dengan Al-Quran, sudah dikasih tahu hafal 30 juz, masih ditanya lagi berapa juz lagi yang belum hafal. Dikira Al-Quran 100 juz, 50 juz, 40 juz. Saya maaf, karena memang saya suka bercanda, hampir keluar dari mulut saya karena saya takut malu sama Pak Kiai, intiroman kepada Pak Kiai. Hampir saya jawab,
Yang belum hafal itu yaitu jus alpukat, jus jeruk, jus mangga, jus stroberi. Hampir, tapi nggak saya sampaikan itu karena saya takut sama kiai saya, takut dimarahin saya. Tapi saya, ya Allah ya Rabb, seorang menteri yang pintar untuk urusan negara, tapi maaf nggak kenal dengan yang namanya Al-Quran. Sudah dibilang 30 juz, masih ditanya berapa juz lagi yang belum hafal. Goblok namanya menterinya. Subhanallah. Kalau urusan dunianya mah pinter jadi menteri, kalau ngomong mah ceplos-ceplos. Urusan dikasih tahu Al-Quran, sudah dikasih tahu 30 juz, masih berapa juz lagi yang belum hafal. Berarti menteri goblok. Subhanallah. Ini bukan maaf, bukan ngarang saya. Memang itu kenyataan pernah saya alami yang seperti itu. Nah kalau adik-adik kita ini Alhamdulillah, makanya Pak Bu Nabi sampaikan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ini yang menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu yang mau belajar Al-Quran. Apalagi yang masih muda belia seperti adik-adik sekalian. Walaupun sampun manula, sampun lingsir, masih punya kewajiban untuk belajar baca Al-Quran. Jangan merasa kita ini malu Pak Buut yang sampun lingsir, urusan belajar Al-Quran udah terlambat. Kata siapa? Nggak ada terlambat-terlambatnya orang belajar Al-Quran. Karena Nabi yang mengatakan tidak ada ruang waktu, tidak ada umur yang ditentukan. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran, sudah mampu bisa baca Al-Quran sesuai dengan makhrajul hurufnya, tajwidnya, wa 'allamahu, mengajarkan kepada orang lain. Ini Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Coba kalau tadi kayak Tuan Guru Muhzan Syafi'i membuka dengan baca Al-Quran yang indah sekali, suara emasnya didengarkan oleh kita semua. Alhamdulillah. Apalagi adik-adik saya pernah menyaksikan waktu kemarin bulan Rabiul Awal, subhanallah, wisudanya. Ada yang hafal 1 juz, 2 juz, 5 juz, sampai 10 juz, 15 juz, bahkan 30 juz ada yang hafal. Termasuk arti dan kandungannya hafal. Alhamdulillah. Tinggal mengaplikasikan bagaimana, karena setiap orang yang baca Al-Quran itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam doanya yaitu ala kulli harfin halawah. Setiap satu huruf yang dibaca merupakan penyejuk bagi kita. Bahkan Nabi sampaikan, nanti ketika orang itu terbiasa baca Al-Quran, nanti di akhirat akan menjadi temannya, menjadi syafaat bagi orang yang baca Al-Quran. Ibu, ingin dirindukan oleh surga? Baca Al-Quran. Baca. Kan kalau sudah baca Al-Quran susahnya minta ampun, ya Allah. Padahal Al-Quran itu suruh baca ikro, ikro, ikro. Baca, baca, baca. Ketika Al-Quran dibaca menjadi pahala bagi kita. Amin. Amin. Tapi jangan amin doang dibaca, ibu bapak. Kalau adik-adik ini sudah terbiasa ini. Karena saya sudah mengalami di pondok 6 tahun, saya ada di pondok. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Jadi orang yang terbiasa baca Al-Quran itu mustaqun dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dirindukan oleh surga itu adalah kelompok al-qatiluna fi sabilillah. Orang yang terbunuh, mati syahid, berjuang, berjihad, membela agama, yaitu di jalan Allah Subhanahu. Dulu di zaman baginda Rasul, perang itu tidak terhindarkan. Karena penyebaran Islam ini
yaitu dengan yang namanya pedang dan tetesan darah. Makanya disampaikan oleh baginda Rasul, ya ayyuhan nas, la tatamannaw liqa'al adu. Fa idza laqitumuhum fas'alullaha al-'afiyah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah, wahai umatku, kata Nabi, dari sekarang sampai nanti hari kiamat, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan kau kepingin bertemu dengan musuh-musuhmu, dengan musuh-musuh Allah. Mereka yang namanya kafir harbi, kafir yang mau memerangi, yaitu umat Islam, termasuk seperti Zionis Israel, termasuk yaitu Biden, yaitu yang namanya Presiden Amerika yang tidak punya belas kasihan, yang tidak punya pri kemanusiaan, yang ada hanya pri kebinatangan, sehingga maaf membunuh, membantai saudara-saudara kita yang tidak bersalah, mulai dari anak-anak sampai orang-orang perempuan, orang-orang tua yang tidak bersalah, rakyat sipil dibunuh. Ini yang terjadi. Maka Nabi katakanlah, tatamannaw liqa'al adu. Jangan kau pernah bermimpi ingin bertemu dengan musuh-musuhmu, musuh-musuh yang benci terhadap umat Islam. Karena kafir ini ada dua, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir harbi adalah yang tidak senang kepada umat Islam. Mereka ingin menghancurkan Islam, membunuh umat Islam. Yang kafir dhimmi adalah kafir yang cinta damai dengan saudara-saudaranya, itu sesama manusia, walaupun dia beda agama. Kalau yang namanya kafir dhimmi, wajib kita lindungi. Karena man ada dhimmiyan, kata Nabi, faqad adani yaumal qiyamah. Orang yang menyakiti kafir dhimmi, kafir yang cinta damai, yang mau bermuamalah dengan kalian, sama halnya kalian ini nanti menyakitiku di hari kiamat. Makanya jangan sampai kita kalau ada kafir yang cinta damai, kita saling hormat menghormat, tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Nabi sampaikan, wahai manusia, jangan pernah kau bermimpi untuk bertemu dengan musuhmu. Tapi kalau sudah bertemu dengan musuhmu, fas'alullaha al-'afiyah, mintalah kepada Allah, yaitu dengan kesehatan baik jasmani dan rohani. Fasbiru, dan minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dia memerangi kita, jangan pernah kita mundur walaupun satu langkah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah sesungguhnya surga itu berada di bawah kilatan pedang. Itu zaman dulu, di zaman Rasulullah, tapi zaman sekarang sudah pakai yang namanya suruh, yaitu sekat atau yang disebut dengan rudal. Itu zaman sekarang. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Nah, orang yang terbunuh di jalan Allah karena bela agama Allah, apalagi membela yang namanya Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang merupakan yaitu kiblatnya umat Islam yang pertama, maka insya Allah saudara-saudara kita yang terbunuh di Palestina, apalagi yang tidak salah, walaupun yang mereka melawan dengan Zionis Israel, maka terbunuhlah dia, insya Allah menjadi syahid di hadapan Allah Subhanahu. Surga itu mustakun, surga itu rindu kepada orang-orang yang terbunuh syahid karena membela agama Allah Subhanahu. Nah, kalau di Indonesia kan belum ada yang namanya perang. Tapi kalau kata orang Jakarta, ikan bawal, ikan teri. Kalau memang benar ada musuh yang mau mengacak-acak Islam, lu jual, gue beli. Iya. Artinya, kalau sudah waktunya untuk berperang, berjihad, karena membela agama Allah, ayo kita jangan sampai mundur. Kita lawan yang namanya musuh-musuh Allah Subhanahu. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian bela Allah, maka Allah akan bela kepada kita dan Allah teguhkan pendirian kita. Amin ya rabbal. Yang ketiga, kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelompok orang yang alim, para ulama. Para ulama ini, Pak Bu, dirindukan oleh surga. Sehingga surga itu mengatakan, ainal ulama ul amilin. Mana ulama-ulama yang dia berjuang, berjihad di jalan Allah dengan ilmunya. Dia yang menyampaikan ilmunya, yang memberitahu kepada umat, yang memberitahu kepada jamaah. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang perintah, ini yang larangan.
ini yang wajib, ini yang haram, disampaikan oleh para ulama. Ulama yang tidak pernah kenal lelah menyampaikan dakwahnya dimanapun berada, ditinggalkan yang namanya aktivitas dunia, ditinggalkan hiruk pikuknya kota besar, masuk ke pedalaman-pedalaman berdakwah dan berdakwah. Nah, kalau ulama itu meninggal dunia, maka ulama tersebut dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu. Tentu kita sebagai jamaah, kalau seandainya ada guru kita yang meninggal dunia, tentu kita ikut bersedih. Kenapa? Man lam yahzan ala mautil alimi fahuwa munafiqun. Orang yang tidak sedih dengan meninggalnya ulama, dengan meninggalnya guru-guru kita semua, kalau kita tidak sedih ditinggalkan oleh beliau menjadi almarhum, maka orang itu termasuk orang yang munafik. Na'udzubillahi min. Nah, ulama inilah Pak dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, yang dirindukan oleh Allah adalah orang-orang yang murah hati, as-sakhawah, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan, menafkahkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu. Mereka empat kelompok ini berdiri di depan pintu surga. Orang yang baca Al-Quran berdiri di depan pintu surga. Orang yang terbunuh syahid berdiri di depan pintu surga. Orang yang alim berdiri di depan pintu surga. Bahkan orang yang dermawan itu juga berdiri di depan pintu surga. Mereka ingin masuk. Kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini yang menjaga surga, pintu surga adalah malaikat Ridwan. Kata malaikat Jibril, siapa yang mau masuk ke dalam surga pertama? Ya, siapa yang mau masuk ke dalam surga yang pertama? Kata orang yang baca Al-Quran, saya ya Jibril. Saya ingin masuk yang pertama ke dalam surga. Kata orang yang baca Al-Quran, yang biasa baca Al-Quran. Lalu ditanya oleh malaikat Jibril, kamu ini mau masuk duluan, berjuluk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena saya baca Al-Quran, wahai Jibril. Malaikat Jibril, kamu bisa baca Al-Quran dibiayai oleh siapa? Yaitu orang yang membiayai saya, termasuk ina amat tiang. Berarti ina amat tiang niki yang membiayai tiang juga harus masuk ke dalam surga. Tapi apa kata malaikat Jibril? Kalau begitu, karena ada yang membiayai engkau untuk belajar di pondok pesantren Al-Azizi, baca Al-Quran, sehingga engkau fasih, sehingga engkau amalkan itu Al-Quran, jangan dulu masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena di situ ada gurunya, yaitu ulama. Siapa yang mengajarkan? Tuan Guru Ahmad Mulyadi Mustajab. Tuan Guru Ahmad Mulyadi Mustajabnya masuk dulu, kata malaikat Jibril. Nah, kata Tuan Guru Mulyadi Mustajab sebagai ulama, saya yang harus duluan masuk surga. Ditanya lagi, kamu ini jadi ulama, siapa yang biayain? Masuk ke pondok pesantren, siapa yang biayain? Makanya yang biayain adalah ina amak tiang, orang yang sohawah, yaitu yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Berarti mundur dulu Tuan Guru Mulyadi. Nanti dulu masuk surganya. Yang pertama sudah ditolak karena baca Al-Qurannya. Kenapa dia bisa baca Al-Quran? Karena ada tuan gurunya. Bahkan ada yang membiayai. Akhirnya yang terbunuh di jalan Allah, yang mati syahid, dia mengatakan, saya yang paling duluan masuk surga, wahai malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, jangan dulu, saya tanya sekarang. Engkau ini mau berjuang berjihad di jalan Allah, bela agama Allah. Dari mana engkau tahu? Dari tuan guru. Karena saya sering ngaji, saya belajar, saya menuntut ilmu. Ya makanya mundur dulu, tuan gurunya masuk dulu. Tapi terakhir ditanya tuan gurunya begitu mau masuk, jangan dulu masuk. Kamu ini jadi orang alim dibiayain. Siapa yang membiayai? Yaitu orang yang biayain, termasuk ada yang namanya majelis taklim seperti ini karena ada donaturnya. Donatur itulah yang pertama masuk surga. Amin. Amin. Yang bawa keping 2000,
itu yang duluan masuk surga. Tuan Guru Mulyadi, Kiai Tuan Guru Musa Syafi'i, duluan. Enak aja. Iya Ibu, ini urutannya. Artinya kalau orang itu sakhawat dalam hidupnya, maka dialah yang akan masuk surga yang pertama. Baru karena dia tahu dari tuan gurunya, maka tuan gurunya yang akan menjadi pendampingnya. Amin ya Rabbal. Makanya kita minta kepada Allah, semoga Allah